Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ngomong, kedua diomong, dan yang ketiga ngemong. Mau tahu lebih lanjut? Ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, halo Sobat Hebat, balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang mudah-mudahan akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar kamu semuanya tambah hebat dan juga tambah sukses. Dan halo buat kamu semua yang baru nonton channel ini. Perkenalkan, nama saya adalah Edvan M. Kautsar dan saya selalu sharing berbagi melalui video ini. So, buat Sobat Hebat semuanya yang senang dengan konten-konten yang penuh dengan inspirasi dan motivasi, wajib banget buat kamu semuanya subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, dan buat subscriberku semuanya, saya senang banget bisa kembali berbagi seperti ini melalui video motivasi buat teman-teman semuanya, karena beberapa waktu belakangan ini dengan kesibukan saya nggak sempet buat video-video kayak gini, tapi saya bersyukur banget karena pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berbagi buat Sobat Hebat semuanya. Ini pun saya baru selesai melaksanakan sebuah training di Kota Medan untuk sebuah perusahaan di sini. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Hebat, saya mau berbagi tentang 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin jika dia ingin sukses dengan kepemimpinannya. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus pandai ngomong atau pintar berbicara. Ya, jadi yang pertama adalah ngomong. Maksudnya gimana ya? Seorang pemimpin harus mampu berpengaruh karena inti dari leadership atau leader itu adalah pengaruh. Leadership adalah ilmu mempengaruhi. So, cara mempengaruhi yang pertama adalah dengan cara ngomong. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi tanpa ngomong, bener nggak? Jadi kita harus punya skill public speaking yang bagus, skill komunikasi yang bagus untuk bisa memimpin orang-orang yang kita pimpin. Caranya adalah dengan banyak membaca. Ya, leaders are readers. Pemimpin adalah para pembaca. Pemimpin adalah orang-orang yang mau menjelajahi cakrawala dunia melalui buku. Jadi lihat, kalau kita berkunjung ke rumah orang-orang hebat atau kita melihat biografi mereka, bagaimana mereka di rumahnya memiliki perpustakaan pribadi karena mereka adalah orang-orang yang pintar disebabkan mereka rajin membaca. So, untuk bisa jago ngomong, kita harus banyak baca. Semakin banyak baca, semakin banyak literatur, semakin banyak ilmu yang kita serap dan bahkan masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga ketika kita berbicara, semuanya akan bermunculan dan membantu lisan kita untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga mempengaruhi banyak orang. Nah, dan cara ngomong ini seorang leader tentu harus berwibawa, harus tegas, jangan pelangak-pelongo gitu. Jadi seorang leader itu harus bisa ya memimpin dengan gaya kepemimpinan yang sudah banyak diajarkan di buku-buku kepemimpinan, bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada cara bagaimana kita memerintah, bagaimana cara kita mengapresiasi, dan itu ada skill komunikasinya. So, pemimpin yang pertama harus pinter ngomong. Oke, kita langsung aja ke yang kedua. Kalau yang kedua, Sobat Hebat, seorang pemimpin itu bukan hanya pinter ngomong, tapi juga mereka harus bisa ngemong. Maksudnya apa ya? Ngemong. Jadi leaders itu ya, kita sering mendengar atau mungkin pernah membaca buku tentang servant leaders, karena esensi dari kepemimpinan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita melayani. Jadi pemimpin sesungguhnya adalah pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, contohnya gimana? Di dalam kehidupan rumah tangga, di rumah kita, jika ada bapak dan anak, ya, maka siapa yang akan memimpin? Ayahnya dong, bapaknya dong. Nah, kenapa? Karena posisinya adalah ayah adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga dan si anak masih kecil. So, apa yang kemudian dilakukan oleh sang ayah? Ya, si ayah lah yang harus ngomong sama anaknya, bener kan? Si ayah ini harus ngomong, harus memberikan contoh, kemudian melayani si anak, mulai dari mengajarkan dia berjalan, berbicara, pokoknya ngomong lah ya, ngomong, melayani si anak, bahkan ketika si anak belum bisa ngapa-ngapain, ketika si anak masih jadi bayi misalnya, ya tentu dikasih makan, kemudian dikasih pakaian yang layak, dikasih ya makanan dan kehidupan yang layak, karena si ayah ini adalah seorang pemimpin. Nah, tapi keadaan berbalik ketika si anak itu sudah menjadi seorang anak yang dewasa, bener gak? Ketika si anak itu sudah menjadi seorang anak yang dewasa dan ayahnya sudah menjadi seorang kakek-kakek tua, maka keadaan berbalik. Sekarang siapa yang memimpin? Anaknya dong yang sekarang memimpin, dan ayahnya adalah seorang yang dipimpin atau followers. Jadi siapa yang ngomong akhirnya? Anaknya yang sudah dewasa itu yang harus ngomong kakek-kakek, bapaknya sendiri, atau bapak-bapak yang sudah menjadi kakek-kakek yang tua itu yang harus masih tetap ngomong anaknya? Udah kebalik dong. Sekarang si anaklah yang harus ngomong sama bapaknya. Diurusin, dibantuin mulai dari cara jalan, bantu pilih baju, pokoknya kebalik.
Ya itulah esensi bahwa seorang pemimpin itu harus bisa ngomong, ya. Nah, pertanyaannya di dunia korporasi, di dunia bisnis, bahkan organisasi, kalau kita menemukan seorang pemimpin yang pengennya dilayani dan bukan melayani, maka pilihannya ada dua. Pertama, dia belum dewasa, ya kan? Berarti dia masih anak-anak. Yang kedua, bisa jadi dia kekanak-kanakan. Nah, benar nggak? So, seorang pemimpin adalah seorang pelayan bagi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah orang yang harus bertanggung jawab atas apapun yang dipimpinnya. Jadi, nggak bisa ketika ada kesalahan di anak buahnya, seorang pemimpin berkata, oh saya nggak tahu, itu bukan urusan saya, itu urusan anak buah saya. Nggak bisa. Seorang pemimpin harus dengan sikap tanggung jawabnya mengatakan, oke, ini salah saya. Ya, ini salah anak buah saya, artinya ini salah saya yang tidak bisa mendidik dia, membina dia, dan memimpin dia dengan baik. Itulah seorang leader. So, sekali lagi, pemimpin esensi sesungguhnya bukan orang yang harus dilayani, tapi melayani. Tapi kenyataannya kita bisa lihat, di dunia hari ini, lebih banyak mana seorang pemimpin yang hidupnya selalu ingin melayani rakyatnya, melayani pegawainya, melayani anak buahnya, atau dilayani pengennya. Ya kan? Artinya sekali lagi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin yang pertama tadi ngomong, yang kedua ngemong. Dan yang ketiga, seorang pemimpin harus siap diomong. Apa artinya diomong? Ya kalau ngomong itu kan kita yang ngomong. Kalau diomong, orang yang ngomongin kita. Diomongin gitu loh. Maksudnya ya, maksudnya adalah seorang pemimpin. Kalau ketika dia sedang menjadi seorang pemimpin, dia harus siap ya dikasih input, dikasih masukan, bahkan dikritik. Atau bahkan mungkin zaman sekarang, zamannya medsos, seorang pemimpin harus siap dibully. Ya mau nggak mau karena dia harus menjadi pemimpin. Dan artinya ketika itu terjadi, jangan sampai seorang pemimpin kemudian menyalahkan orang-orang yang mengkritiknya. Jadi seorang pemimpin harus siap diomong. Konsekuensi menjadi seorang pemimpin adalah pasti diomongin gitu. Nah, bagaimana omongan orang itu, baik itu positif, ya syukur-syukur positif, itu harus diambil dan kemudian dijadikan sebuah bentuk perbaikan. Dan kalaupun itu negatif adalah lihat pesannya. Ini sekedar kritik negatif atau kritik membangun. Walaupun mungkin penyampaiannya kurang enak, kurang baik. Nah, jika ini adalah sebuah kritik yang membangun, maka ambil dan perbaiki diri kita atau gaya kepemimpinan kita atau bahkan apapun yang kita pimpin, baik itu perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Tapi, kalau ini hanya sekedar kritik kosong alias hanya ingin menjatuhkan, ya sudah. Nggak usah diapa-apain, nggak usah disalahkan, nggak usah nyerang balik, dan sebagainya. Kenapa? Karena true leaders, dia ya pemimpin yang sesungguhnya, dia akan sibuk untuk berpikir ide-ide dan hal-hal besar. Dia nggak ngurusin hal-hal remeh kayak kritikan pedes yang nggak berarti gitu. Jadi kayak gitu Sobat Hebat. Balik lagi kepada kita semuanya, gimana kita bisa menjalankan 3 hal tadi. Harus siap ngomong, siap ngomong, dan siap diomong. Itulah the true leader yang akan membuat kita memiliki ilmu leadership yang luar biasa. Dan itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat Sobat Hebat semuanya. Dan saya doakan semoga semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Dimulai dari memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin organisasinya, dan memimpin apapun di dalam kehidupannya. Ya, karena sesungguhnya setiap di antara kita adalah seorang pemimpin. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita pimpin, termasuk memimpin diri sendiri. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Edvan M. Kautsar. Sampai jumpa dan salam sukses, bahagia. Masa depan kita ditentukan oleh buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Milikilah buku-buku motivasi karya Edvan M. Kautsar sekarang juga.